Halo semuanya, selamat datang di channel Dedelim. Kali ini saya mau sharing kepada teman-teman salah satu tips untuk bagaimana meningkatkan traffic di toko kita, khususnya dari pencarian. Nah, kenapa saya ngomongin tentang masalah traffic? Karena traffic ini adalah salah satu problem yang paling besar yang sering dihadapi seller-seller di Lazada. Karena trafficnya kok kenapa susah banget datangin traffic ke toko gitu ya. Nah, salah satu tips yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah bagaimana mendorong orang yang masuk ke pencarian di Lazada kemudian masuk ke toko kita melalui sharing voucher. Nah, bagaimana tipsnya? Yuk, langsung saya sharingkan pada teman-teman melalui laptop saya di sini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sini. Silakan teman-teman klik di bagian pusat pemasaran di seller center kalian, lalu klik di bagian fitur traffic. Di bagian fitur traffic nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebelum saya ngomongin masalah voucher, saya ingin teman-teman lihat di bagian sini ada grafik ya. Di grafik ini kita bisa melihat nih, di manakah posisi traffic di toko kita. Contoh di sini ya, untuk toko ini yang biru adalah toko saya, ya, toko kita, ya, toko kita ini grafik toko yang biru adalah grafik toko kita. Sementara yang merah adalah untuk kategori top level atau kompetitor kita yang berada di posisi topnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan jarak selisih antara traffic saya dan top seller di kategori yang sama ini cukup jauh. Berarti masih besar sekali peluang bagi toko saya untuk meningkatkan trafficnya ya. Nah, salah satu tips yang bisa kita gunakan adalah ada beberapa tips yang bisa kita gunakan. Di sini ada fitur traffic yang bisa kita gunakan, yaitu menaikkan produk baru, superstore, dan juga voucher pencarian. Nah, kali ini saya ajak teman-teman fokus pada voucher pencarian. Kenapa di voucher pencarian? Karena kalau kita menggunakan voucher pencarian ini, maka voucher yang kita buat itu akan muncul di hasil pencarian. Jadi kalau orang masuk ke aplikasi Lazada lalu mengetikkan sesuatu nih, contoh ngetik baju pria gitu ya, maka maka Lazada akan memunculkan banyak sekali tampilan seller-seller yang menjual baju pria. Lalu di antara hasil pencarian tersebut akan muncul voucher. Nah, saran saya kalau teman-teman bikin voucher di sini, buatlah vouchernya dengan nilai persentase yang cukup besar. Apa nggak rugi? Nggak, nanti ada tipsnya ya. Seperti ini. Saya ajak teman-teman untuk mulai membuat. Di sini nama promosi teman-teman bisa mulai nih. Misalnya kita bikin voucher Mei 2023 lah gitu ya. Lalu masa periodenya silakan teman-teman buat, bebas mau berapa bulan. Sebagai contoh aja saya bikin cuma di bulan Mei aja ya. Mulai dari saat ini, hari ini 12 Mei sampai 31 Mei saya buat nih. Oke, gitu ya. Lalu kemudian tanggal waktu pengumpulan voucher kita bikin aja mulai hari ini. Oke. Lalu area displaynya tuh ada munculnya di hasil pencarian ya, hasil pencarian dari produk kita di Lazada. Lalu voucher berlaku untuk seluruh toko atau spesifik produk. Kalau saran saya sih seluruh toko aja ya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat khusus untuk produk tertentu, silakan klik di bagian spesifik produk ini. Kalau enggak, saran saya sebaiknya seluruh toko aja supaya bisa mengcover semuanya. Lalu pengaturan diskon itu ada dua macam. Yang pertama adalah voucher nilai, itu artinya dalam bentuk nominal. Misalnya diskon 5.000, diskon 10.000, lalu dan lain sebagainya. Kalau di sini saran saya teman-teman silakan gunakan yang persentase. Kenapa? Persentase ini kita bisa akalin supaya terlihat besar walaupun sebetulnya terbatas. Nah, ya. Kalau teman-teman main di sini kan di bawahnya nanti akan muncul nih nilai pesanan minimumnya, lalu nilai diskon yang kita berikan dan juga diskon maksimal. Nah, disinilah yang kita bisa mainkan teman-teman. Misal nih contoh ya, contoh di toko kalian itu rata-rata produk kalian ada di harga 50.000 deh ya. Harga produk kalian tuh rata-rata 50.000 dan selama ini kalian tuh biasa kasih diskon itu 10% misalnya gitu ya. Berarti rata-rata kan diskon yang kalian berikan nominalnya kurang lebih 5.000. Nah, kalau kita memberikan diskon 5.000 dalam bentuk nominal, biasanya mungkin terlihat tidak begitu menarik karena cuma 5.000 doang. Tapi di sini kita bisa akalin nih. Kita bisa bikin nilai diskonnya gede. Wah, berapa? 50%. Walaupun nanti kalau kita misalnya kita kasih diskon 50%, itu biasanya dapat warning nih. Ya, warningnya gini.
Kalau diskon lebih dari 30% itu biasanya kayak peringatan. Bener nggak sih kamu bikin 50%? Karena biasanya yang disarankan hanya 30%. Nah, saya ingin teman-teman tuh bikin vouchernya yang berbeda. Berbeda dalam artian, wah menarik gitu loh, diskonnya gede 50%. Apa nggak rugi kok? Kalau kasih diskon 50%, ya rugi kalau kita nggak ada batasnya. Misalnya kita kasih minimum belanja 50.000, diskonnya 50% kan jadi 25.000 diskonnya, boncos dong gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tipsnya, yaitu kita turunkan nilai pesanan minimum kita. Yang rata-rata produk kita di angka 50.000, kita bikin nih nilai pesanan minimumnya ada di angka 10.000 saja. Ya kan? Di angka 10.000, nah kemudian kita bikin diskon maksimum per pesanannya itu dibatasin di angka 5.000 saja. Sebetulnya ini sudah dapat ya. Kalau dia belanja senilai 10.000, maka dia akan dapat voucher dengan nilai 50.000, maka dia akan dapat 50%, maka dia dapat diskon maksimum sampai 5.000. Kalau dia belanjanya 50.000 sesuai harga produk kita dan dapat diskon 50%, harusnya kan dia dapat 25.000. Tapi karena di sini kita kasih diskon maksimum 5.000, maka dia hanya mendapatkan diskon sebesar 5.000 saja. Artinya, sebetulnya diskon yang kita berikan tuh hanya 10%. Bukan 50%. Nah, tapi secara psikologis, customer yang melihat hasil pencarian dan melihat ada voucher senilai 50%, mereka biasanya tertarik, kemudian klik dan mengunjungi toko kita. Ya, teman-teman silakan bikin seperti ini, atau kalau kalian ingin lebih rendah lagi, turunkan juga nilai pesanan minimumnya. Misalnya jadi 5.000, minimum belanja 5.000, diskonnya 50%, diskon maksimumnya di angka 2.500 ya. Jadi sebetulnya diskon yang kalian berikan itu sedikit, tapi secara persentase kelihatan gede, kelihatan besar, sehingga menarik ya. Nah, jangan lupa kalau bikin voucher di sini bikin jumlah vouchernya yang banyak. Jangan bikin voucher itu cuma 10, 20, 100 ya. Terlalu sedikit ya. Kenapa? Kalau bisa bikin aja yang banyak, 10.000, 100.000 nggak masalah. Kenapa seperti itu? Karena kita tuh nggak bayar. Beda kalau teman-teman bikin voucher ke percetakan ya. Ke percetakan nyetak 100 sama nyetak 10.000 ya biayanya kan lebih gede kalau nyetak 10.000 gitu ya. Tapi di sini nggak, kalian mau bikin 1 juta voucher pun nggak masalah ya. Batas per pelanggan 1 saja kalau di sini ya. Kalau sudah dikirim aja. Kalau sudah kita kirim, maka voucher kita akan tampil di hasil pencarian. Nah, diskonnya gede nih, 50% ya. 50%, tapi maksimum diskon kita hanya Rp5.000 saja. Oke, gitu ya teman-teman. Itu salah satu tips untuk meningkatkan traffic di toko kita di Lazada dari hasil pencarian. Mungkin produk kita tidak menang di hasil pencarian, di algoritma, tapi kita bisa menarik traffic melalui voucher yang menarik. Oke, gitu aja tips dari saya, semoga membantu. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe ya, like, komen, dan share juga ya. Dan kalau kalian ada kendala-kendala, silakan juga di komentar ya. Sebisa mungkin kalau materinya saya kuasai akan saya bantu untuk menjawab. Terima kasih dan salam cuan.